urip bisa kayak gini ya. Laka hawa laka apa? Ah, silaka batir, pancen ada wong ora ada duit kowe laka batir wis pantes nemen. Aduh. Kon sapa? kenapa, Mbak? Bocah ki maning tukang utang. Kawan sing tukang utang. Aja dibahas. Iya bener. Pimek kenapa? Nyo lagi mumet, lagi kenang keder. Keder. Kali ketiwan akeh. Wader. Oh, wader. Ayo iwak ya iya. Iya. Lah terus pimek. Wong lek kenang kader kayak gie, ketemunya keder posyandu. Kader Mbak, kader. Contoh temenan apa gimana? Ya, pan gendut-gendut rasa karo kono. Pada baik sih nasibnya sih. Kamu kepalanya sudah gendut. Iya. Siapa ya? Siapa Mbak? Rampok ya. Siapa Mbak? Is, pilih ki ya. Iya. Mangan iwak mati. Laka mati. Jempalikan. Ora samangan mati. Iya gue cangkem. Astagfirullah temen. Sama kene ngapus bisa nemen pan sulap. Enggak aman. Wong sugih tak kaya kowe apa di mati. Ah iya. Mati lah kasih nangis. Lah iya mati sak karepe Wong sudra Mbak. Arane masker. Itu nah, rai ngumpul kabeh kaya bokong. Apa? Andeng-andeng kabeh. Kiye mau awit mau genduk-genduk rasa. Genduk-genduk rasa priben. Jarene akeh utang. Ya Allah. Urip ki ya anak utang, anak apa. Kon wajahe nang apa sih kayak melas nemen sih? Cerita le, curhat. Curhat Mbak. Kayak nyong ya. Iya. Wong ora duwe. Wong terdampar neng pinggir laut. Ya. Kayak nyumbun. Paus. Kon sengsara juga aja kenemenan kayak kowe. Kon usahanya apa sih? Nyong saiki usahane dagang cilik-cilikan. Cilik-cilikan apa? Panganan orok-orok. Orok-orok. Makanya kudu kreatif zaman saiki aja orok-orok ditambahi keju terus dibentuk kalengan kayak kowe kudu kreatif. Disit. Regane orok-orok karo kaleng. Larang kaleng. Ya, kon jen wis. Kon nang apa maning? Nyong ya pada pandu usaha. Usahane apa? Cilik-cilikan juga. Ya apa sing jelas? Driver children. Apa? Driver children. Nah, bene kuku kenyong. Nyong seumur-umur nang Tegal kan mbek krungu sing. Driver children. Driver paham artinya ya? Oh, paham. Nah, nganter bocah sekolah. Ya nyopir. Nah, ya sopir bocah sekolah ya. Duduk. Si children apa? Nyopir odong-odong. Ya Allah. Mari ngomong odong-odong kan. Ya mana ke? Pimek. Kon anggar pan nganggo bahasa Inggris, deleng dayi. Kepimen ki ya ribut bae. Anak apa yuk? Nah, Pibe. Wong urip ya. Angger orang resula ki maiduk bisane. Iki yo bener. Tropine maiduk. Pimen nang apa sing diresulaken aku apa dong? Ngresulat tok uripe ya. Iya. Kiye wong loro kiye terkena dampak. Dampak nopo, Pak? Dampak. Dampak sepur. Adine Dewa 19 kayak apa arane? COVID-19. Oh, sing umure 19 tahun. Bapaknya siapa, Bu? Kon pengen selesai masalahnya. Iya. Kon pengen duit. Iya, penghasilan dalam waktu cepat. Iya. Gampang. Cih, bisa. Pasrah aja nu. Iya. Pimek. Tapi ya, sing arane dampak COVID-19 kuwe. Ora mung nang kene to. Sak dunia. Iya. Mulane ya, nggo pencegahan, nggo dewek sing terutama ke menjalankan PHBS. Pola hidup bersih dan sehat. Sering kotor terus gundule kok sing bersih. Nggo saiki ya sering-sering wisuh. Ya bisa. Nganggo sabun. Man maring dinding nganggo masker. Bukan nganggo esendo. Udah masker wajah kaya. Masker kain. Oleh gratisan akeh pirang-pirang kok. Nyong tekene maneh nek.
Kon tok. kon ngari donga bae. Heeh. Nyong solusinya. Oh. Bener. Asli. Dalam sekejap nasib kamu. Jam keke ari wong ngomong kayak iki akeh sing goleti. Iya bener. Emang badak emang butuh duit. Nah, kue sing penting. Pokoknya dalam sekejap nasib kamu akan baik. Ya wis. Aku Pimen duwe kanca. carane, Mas Pime Billy. carane, pime carane. Adi Leon. Tenang. Aduh. Kayak Pencerahan, Be. Pencerahan, Be. Ya. Roli salaman disit. Pencerahan, Be. Meneh, Pencerahan, Be. Nyong. Oke kan deleng bocah kayak gini melas nemen. Rene Iya. nyong. Rayo rapek. Nasib jelek. Ya Allah. Sik tak tawani. Tolong dirubahna ya. Kon pengen raine bagus sama duit? Duit lah. Duit yang duit. Jam ki sing golek bagus gua apa Dudu? Ya, kalem ke. Duit. Oke, delen. Ke. Pime. Apa ke? Suket. Sukat. Tapi itu sekat kilo ya. Suket. Iya. Kiye kancane nyong bisa kayak. Weh deleng kok kosong. Oh iya. Ya. Kosong. Kosong. Ya. Jeronen apa duse? Sih. Apa anak satene? Apa ke? Suket. Monyong. Om. Kiye. Tiga ya kiye. Kiye miki sejen. Duit. Sing disulap suket teh, Mas Billy. Cukup. Allah ada om. Ya Allah. Bukan anak cobrane. Setir sampean. Oke, suket John. Satu Ukun orang anjing nak kiye nek tanjingna kon, kita dini suket mani. Mau sing anjingna sapa? Nyong kok ya? Ya ki ditenggo. Kon pan apa? Wis oh. Yang pengen Duit oh. sing mau suket, Be. Kon Di sewu. 100 berarti bisa di sejuta. Kon pan apa? Jaluk duit Be. Utang. Oh iya, Ya, utang wis ya wis. paron. Paro ke. Paro. Nek wis dadi sejuta. Hasilnya Ya. paruan. Aduh. Ya. Ya, Bime. Nah, wong agar melarat nyimpen duit ngati-hati nemen. Tapi palakna. Iya, tak balak. Kis ki ngomong iki nang teman gue nempur. Iya, kayak ya. Ya suka kiye. Sejuta ya Om, berarti ya Om. Ya. Sejuta ya Ya Om. terserah. Nah, ya kan Miki kudung Be suket bisa di 100. Iya. 100 jadi sejuta. Oke, ya. Nah, aku tahu Nyong sing anu Ki. Wis aja. Oh, aja ya wis. Kon dadi kok diceplek ta Oh, tadi iya. kunyuk. Wes. Wis. Cukut nyeng. Tak cukup nyong. Cukut nyeng. Coba wis. Om wis cukut. kono. Nyong Pe, ya wis. Kok duitnya nggo Om Pilih yo. Lah, wis kok keprimen kodong. Bisa tuh senyum ke primen. Wes, Om, balik om sampean balik ki. Bukan engko Om, ribut. iki ke primen. Bisa. Ki satu senyum ngendi? Nang apa? Mau? Kodong. Oke, makane ki kon men iki. Urip zaman saiki ora bisa instan. Urip zaman kaya ki ora bisa instan. Aja kaya ki jaluke dadi duit. Kon arane serakah. Zaman saiki kudu apa? Kudu kreatif di tengah pandemi. Kudu primen. Si primen. Lah nyom Ya iki pengen lah. ngerti primen carane, pengen ngerti primen carane. Siapa primen. Wes, kon Diranya lugu. Pak Anak 3 narasumber yang berkompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mulane kene bae aja lunga-lunga. Nyong nang kene bae. Iya ning kene bae. Nyong aja berarti nang lunga-lunga. kene ya. Iya. Gurine Oke. TV ya ora apa-apa. Kon pengen selesai masalahnya? Iya. Kita sambut Eka Tudi. Bergetar hatiku saat ku berkenalan Ya Allah. dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Yeay. Yes. Wes Om, wes. Enak namanya loh. Enak ya. Maning. Kayak melasin nemen Ki. Kayak melasin nemen. Nyong gumun lagi pada apa? Maklum ora duwe pinggang ya. Ah iya kayak aku. bener, melasin nemen. Iya, Silakan Eka Titi duduk, silakan. Mbak Eka. Mbak Eka Titi. Iya, ini Mbak Eka Titi dari Iya. Universitas Negeri Semarang. Wih, solusi kayaknya Oke, ke. kon pengen ngerti Iya. merek sepatunya aku apa? Apa? Deleng ah. Iya Allah.
Baik, Eka Titi ini akan memberi solusi kepada kamu kalian ya. Silakan nanti bertanya sesuai dengan tingkat kesejahteraan masing-masing. Ya baik, Mbak Eka Titi selamat datang di Terasa Coworking Space. Oke. Apa Ini adalah apa sih? Terasa Coworking Space. Wah, Weh. Baru bener bahasa Inggrisnya, orang kayak yang mau ya. lesnya nang ya. Bener ya? Iya, ulo. Ya. Jadi ini tempat baru di Terasa Slawi, Taman Rakyat Slawi. Sudah berapa lama menjalani kerja dari rumah nih Mbak Titi? Oke, work from home ya. Iya. Jadi kurang lebih sudah dari bulan Februari. Sejak virus corona ini berkunjung ke negara kita ya di Indonesia. Jadi praktis pembelajaran di kampus kami menerapkan sistem belajar di rumah. Seluruh kampus berarti semuanya belajar di Oh rumah. sama ini berdua ini dari dulu belajar di rumah. Iya. Yang lain belajar ini di rumah. Bener. Gitu ya. Orang munggah-munggah. Orang munggah-munggah makanya masih Rapotnya spesial. gawe dewek. Baik Mbak Eka Titi, nah menurut Anda nih sebagai seorang akademisi Iya. mengenai tantangan utama dari COVID-19 ini sebelumnya kan nggak pernah terbayangkan ya dan Betul. terjadi begitu cepat. Gimana tanggapan Anda? Ya, jadi memang ini satu hal yang tidak biasa buat saya, mungkin juga buat seluruh manusia di dunia ya. Khususnya dari bidang akademik ini, terutama saya kebetulan di bidang seni musik, itu memang agak susah ya, agak sedikit susah gitu ya menerapkan work from home ini. Karena apa? Karena pembelajaran praktis kita tidak bisa dilakukan di ruang kelas gitu ya, bertatap muka langsung. Sementara pembelajaran seni musik banyaknya tuh praktek ya. Cek nada mau kemana gitu ya. Iya. Pales apa enggak? Iya. Sementara keadaan seperti ini kita semuanya sistem daring ya. Jadi Paham dari Dari ngerti orang. Dadar guling. Dan bener gue ini juga sepemikiranku loh. sistem Kan panganan pembelajarannya ya, Mbak. online. Dari gue Online. Ya, ya. lewat internet Mas, ya lewat internet. Jadi pakai satu Aplikasi namanya, gitu? ya aplikasi begitu. Lalu nanti guru atau dosen memberikan materi atau apa, nanti kita bisa berdiskusi melalui itu. Nah di sini Mbak Eka itu kan juga terdampak juga kan, Iya banget. karena selain dosen beliau juga singer itu kan, jualan suara kemana-mana, ya kan? Kalau ini kan jual Jualan diri kemana-mana. Iya. Dagangan ya. Secara ekonomi ada nggak dampaknya terhadap Mbak Eka sendiri? Iya tentu ada ya. Jadi kayaknya hampir semua lini ya, semua aspek itu kita pasti terdampak ya. Jadi baik di bidang entertain seperti tadi ya, entah pelawak, entah singer, entah apapun, termasuk guru saya pikir juga ini sedikit saya singgung ya Mas Pili, itu di TV-TV kan di berita-berita juga muncul tuh. Bahkan ada karena di daerah-daerah tertentu muridnya nggak punya handphone, ya internet juga agak susah, gurunya datang ke rumah orang murid satu persatu. Door to door. Door gitu. to door, betul itu terjadi. sales. Iya. Kayak Kok sales ya, sales? dulu sales ya, iya. Sekarang guru pun bisa mungkin terjadi melakukan Door to door ya. kegiatan Kalau seperti ini itu. dog to dog. Cok cok cok. Baik Mbak Eka Titi, untuk tadi menindaklanjuti pertanyaan sebelumnya, Iya. untuk belajar online atau daring ini kan membutuhkan fasilitas yang memadai. Betul. Bagaimana jika orang tua belum bisa memberikan fasilitas tersebut kepada anak-anaknya? Bagaimana solusi dari Wah. Anda sebagai seorang pengajar? Betul. Ini nih contohnya. Ini mau buat beli HP aja, buat beli makan aja ngutang. Iya. Kalau beli HP gimana? Sing paling susah ki sebetulnya ki ngono ki, Mbak. Beli Kuota gue sing paling Apa? angel. Kuota. Oh kuota, bukan Kuota. Kalau handphone mungkin hampir Iya. semua, Iya, hampir semua iya. ya, meskipun ada yang enggak. Tapi kalaupun tidak ada, jadi kalau menurut saya, kalau kuota pemerintah itu sudah memberikan ya, memberikan fasilitas.
Gratis itu ya? Gratis. Per bulan kalau nggak salah 30 giga atau itu cukup lah untuk belajar ya. Asal nggak buat ini ya WA yang apa itu. Iya, bukanya sih serem-serem. Ya pendidikan. Terus juga selain itu pemerintah juga kan sudah memberikan banyak sekali ya ruang-ruang untuk belajar gitu ya, untuk anak-anak bisa belajar, bisa melalui televisi gitu ya. Ya kan duwe televisi ora? Iya, program-program anak TV ini lah listrik ya. Jadi masih bisa gitu ya, masih bisa belajar ya. Jadi seperti itu. Di TV juga gratis ya? Gratis. Ada ya? Ya gratis lah net TV lah, sing penting anak antena kalem. Kon urung duwe HP ya. Ora apa-apa sing penting duwe kuota disit. Penting punya kuota. Baik, dan yang pastinya selama anak-anak belajar dari rumah, ada dong ya gangguan atau kesulitan secara psikologis dari anak-anak tersebut, dan caranya gimana sih untuk mengatasi rasa bosen atau bete? Ini pembelajaran sih ya. Betul ya. Ini pembelajaran juga nih buat kita nih ibu-ibu muda ya yang biasanya kerja di luar gitu ya. Nah ini saatnya kita belajar untuk mengelola emosi anak, mengelola anak-anak kita sendiri gitu ya. Caranya ya kita banyak. Jadi dengan bermain sama anak-anak, belajar sambil bermain Mbak. Ya, Mbak Kety kan ini belum punya pengalaman ya. Jadi saya kasih sedikit bocorannya. Boleh. Ya itu, jadi ketika ada tugas-tugas itu kalau bisa orang tua ikut terlibat Mas, ngajari. Jadi kita akan malah semakin akrab sebenarnya Betul antara anggota keluarga ya. Betul, makin akrab hubungan orang tua dengan anak. Anak-anak juga happy kok kita belajar sambil bermain gitu ya. Baik, terima kasih. Yang jelas sudah ada pencerahan, ya, sudah ada solusi. Jadi semua masalah pasti akan ada solusi. Jangan khawatir dan pastinya badai pasti akan berlalu. Dan biar badai semakin berlalu, kita sambut ada seorang ahlinya, pakarnya dari UMKM. Kita sambut Mas Fajar Sukmanda. Selamat malam Mas. Mas, selamat Mas. Matur nuwun. Kesisan. Selamat malam Mas Fajar Sukmanda dari UMKM Klaster Itik Kota Tegal. Iya betul. Iya. Wiki ora kualet. Ora. Wiki bisa nenangke. Apa nih? Wik. Jenggot iki. Oh jenggot ya Allah. Dari mana ini Mas Fajar tadi? Dari Klaster Itik. Oh, sekaya. Dudu. Boleh ditanya nih UMKM Klaster Itik ini di bidang apa, Mas Fajar? Silakan. UMKM apa, Le? Uang makan. Bukan. Untuk merongos kamu. Silakan Mas Fajar. UMKM Mas Fajar. Oke. UMKM Klaster Itik itu berarti saya bergerak di bidang pengolahan bidang itik. Oh, bergerak terus gitu, nggak pernah berhenti? Ya intinya kalau itik kan itu bertelur. Oh. Nah, itu saya memproduksi telurnya gitu loh. Oh, ngendok. Dijadikan telur asin. Bebek ya Mas ya? Bebek coklat ya? Wong anggar sukses, omongannya angel. Pan muni ngendok, Be. Bebek betul, tapi telurnya hijau. Iya, betul. Bebek petelur berarti ya Mas ya? Bebek petelur Mas Fajar ini ketuanya? Buatan, saya anggotanya aja. Oh, anggotanya. Baik. Nah, bagaimana perkembangan UMKM secara umum, tidak hanya pada IT? Mas Fajar berarti sudah mengetahui ya dengan adanya Pagebluk ini. Betul. Ya, dengan adanya Pagebluk terutama di Tegal dan sekitarnya. Itu bagaimana perkembangannya sebelum dan sesudahnya itu? Lebih bagus mana? Ya kalau bicara masalah pandemi ini otomatis semuanya turun ya. Turun. Kalau bicara masalah klaster itik ini terutama bisa dibilang katakanlah itik itu kan bertelur setiap hari tuh. Nggak mungkin nggak bertelur setiap harinya. Oh, setiap hari bertelur. Mesti bertelur ya. Dikasih makan apapun dia bertelur. Sehari bertelurnya berapa kali itik itu, Mas? Kalau kita pelihara 100 telur, 100 itik maaf, itu bisa dibilang 70 butir telur. Tidak mau 200 gitu sehari nelur 2 kali nggak mau. Itu kawin sama siapa? Ya sama ini. Kawinnya karo siapa? Nyeng, tolong.
Ya, sesama jenis itu. Oke. Dari 100 akan bertelur 70 butir. 70 butir setiap hari. Betul. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, virus yang sangat mengerikan ini di seluruh dunia, otomatis setiap negara, kota dan sebagainya ada yang namanya PSBB serta lockdown dan sebagainya. Sementara produksi dari telur itik terus berjalan. Bagaimana pengaruhnya antara supply and demand bagi teman-teman UMKM? Mensikapinya bagaimana? Terutama UMKM yang ada di Tegal dan sekitarnya ini. Bagaimana Mas Fajar? Ketika pemerintah kota itu menerapkan lockdown gitu ya, kan ada beton di mana-mana itu. Terutama apalagi kelas hajatan tidak diperbolehkan. Iya, otomatis hajatan. Semua permintaan akan turun. Kok hajatan nggak boleh, kok permintaan turun, gimana maksudnya? Nah, kalau telur itik kan telur bebek biasanya itu untuk berkat gitu selamatan. Selamatan, Oh ya itu. Allah, bener ini Kalau dua nggak ada orang selamatan, ini yang makan telur hijau. bebek kalau ada selamatan. Makanya itu kalau tidak ada hajatan otomatis tidak Allah. keluar telur itiknya gitu. Oh, pantas tadi gering-gering atau makan telur itik. Langkah selamatan. Oh, jadi misalnya ada orang kenduri dan sebagainya hajatan itu biasanya borong gitu ya. Betul. Oh, salah satunya itu. Sampai berapa persen tuh penurunnya dari permintaan, Mas? Berarti kalau kita melihat 70%, 70% itu turun karena tidak ada hajatan, otomatis nol permintaannya. Permintaannya nol. Iya seperti itu. Terus doke gua apa kowe doke? Ya mau nggak mau akan tetap jadi telur itik yang dirami itu. Dibukanya Akan nanti kalau ada dirami. hajatan begitu. Itu bisa bertahan berapa lama, Mas? Paling nggak sekitar 1 bulan itu. Hanya Satu bulan. Ngeri juga ya. Makanya telure kayak tetesna. Baik, Silakan. kalau untuk yang tadi kan penurunan malah hampir Nol. nol ya, pemasukannya Ya, hampir pemasukannya nol ya. 0%. Otomatis karyawan juga bisa terkena dampaknya ya, Mas ya. Betul. Apalagi kita lihat di media sosial, di televisi banyak sekali berita ribuan karyawan di PHK. Ini berlaku juga nggak di UMKM Tegal? Kalau saya pribadi jujur ada 4 karyawan di rumah. Tapi itu untuk sementara ini akan diberlakukan sistem separuh-separuh. Separuh-separuh gimana? Ya untuk shiftnya itu seminggu itu 2 orang aja yang kerja. Oh, bukan separuh segini-segini kerja, separuh di rumah. Enggak gitu. Enggak. Eh? Oh, separuh ora jelas. Wong pinter kadang angel nerangnane. Berarti Anda setuju nggak dengan adanya sistem PHK perusahaan itu, setuju nggak? Belum setuju. Belum setuju ya. Ini berarti PHK karena keadaan ya Mas Wajar ya? Betul. Karena mau nggak mau kalau mereka kerja juga mau dibayar pakai apa? Wong perusahaannya telurnya aja nggak bisa laku gitu. Kalau mau dibayar pakai telur nggak masalah. Tapi mereka mau nggak? Gak mau masalahnya itu ya. Jadi solusi dari Mas Fajar tadi ya, dengan cara Setengah-setengah itulah. dipekerjakan setengah-setengah. Setengah-setengah. Berarti semuanya prihatin gitu ya. Betul. Terus masalah makanan, masalah resiko kerugian makanan dari peternak itu juga otomatis sudah menjadi tanggungan Mas Fajar ya selaku pengusaha gitu ya. Betul, otomatis ikut. Mensikapinya gimana Mas? Kalau untuk itu tetap dari peternak itu kan harus tetap dibayar, mau nggak mau itik harus tetap makan kan. Ya saya pribadi menginovasi gitu. Yang tadinya dari telur asin saya rubah menjadi kerupuk atau mungkin sambal atau pasta seperti itu. Bisa dipromosikan silakan Mas. Itu telur asin jadi Pasta. Kerupuk. Kerupuk. Sama kerupuk. oh, wah. Dikreasikan lagi. Ya, arane kreatif. Makanya judulnya kan kreatif di tengah Kreatif. pandemi. Ini salah satu solusi kreatifnya juga ya. Jadi nggak hanya dok hajatan ngono ya. Ya. Bisa dibikin macam-macam. Tadi ada Dan- apa aja Mas Fajar? Ya karena telur asin itu tidak murni harus bentuk bulat kan. Oh iya. Kan kita bisa buang sangkangnya seperti itu. Atau masih ada rasa asinnya. Dan nanti kapan-kapan produksi telur asinnya bisa kita tayangkan di sini. Ya. Waduh, Wah, bisa. luar biasa. Terima kasih. Baik, dan boleh tahu nggak sih apakah ada bantuan dari pemerintah untuk membantu UMKM khususnya di Kota Tegal? Setahu saya ada memang. Ada? Tapi itu hanya untuk berlaku untuk di PKL. Dalam hal ini teman-teman yang di menjadi pedagang kaki lima lah seperti itu. Itu pun juga ada lagi kartu prakerja. Tapi ya mereka yang dapat ya yang baru mau
bekerja, bukan kita-kita yang katakanlah Sudah pengusaha. mem-PHK atau mungkin merumahkan karyawan seperti itu. Berarti belum dapat ya Mas Fajar ya? Kalau saya belum Oh dapat. belum dapat. Dan intinya bahwa bantuan-bantuan itu untuk PKL sudah ada pedagang kaki lima dan juga untuk yang punya kartu prakerja itu memang kalau nggak salah 600 ribuan itu ya. Ya seperti itulah. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti setelah tayangan ini bisa dapat ya. Jangan loh, ini pengusaha ini harusnya. Nggak apa-apa untuk membantu. Iya, membantu. Membantu kelangsungan UMKM-nya. Dan nanti saya akan titip seandainya sudah lancar lagi, COVID ini sudah berlalu, ini nanti berdua ini bisa diikutkan bekerja di Mas Fajar ya. Iya. Oh, boleh. Lumayan ini. Lumayan ini Mas. Ini makan seadanya lah. Bekatul juga mau ini. Loyang. Baik, setelah ada Mas Fajar, masih ada satu narasumber lagi dan yang jelas solusi akan semakin ramai, semakin bertambah hebat dan semakin kuat. Tapi sebelumnya masih di sini di acara Kreatif di tengah pandemi, kudu keprimen persembahan dari Jakwir Ndopok Tegal. Kita sambut Alenia Kustik. Kustik. Well, your leg don't work like they used to before. Ain't like grass it grew off your feet. Will your wild still remember the song I love? Will your eyes still smile from your sea? Darling, I will loving you till 70. Baby, my heart could still last heart at 23. I'll think about how people fall in love in mysterious way. Maybe just the touch of a hand. I'm full in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey now, take me into your love it all. Kiss me under the light of the thousand stars. Take it out loud. Maybe we find love right where we are. Where my head is cold and memory fade, and the crowd don't remember my name. Well, my head gonna play straight the same way. I know you will always the same. Telling you so could never grow, only evergreen. Baby, you smile forever in my mind and memory. I'll think about how
People fall in love in mysterious way. Maybe it's a part of a plan. We are just keep up in the same mistake, hoping that you understand. Oh, baby, now take me to your love it all. Kiss me under the light of the thousand stars. Take it out loud, and maybe we found love right where we are. Take me into your love and all. Thousand signs, oh darling, place your head on my beating heart. I'm taking out loud, and baby, we found love right where we are. And baby, we found love right where we are. We found love right where we are. Iya, balik maning nang acara Jakwir Dopok. Kreatif di tengah pandemi kudu kepimen. Nelangsa temen John. Baik, sudah ada beberapa narasumber tadi, ada dua, ada Mbak Eka dan juga ada Mas Fajar. Mas Fajar dan masih ada Mas Pili dan Keti juga di sini. Keti, kelek titik. Tuh. Baik, dan yang akan hadir ini, mengerikan. Si bisa nek. Sing dunia online, dunia gaib. Tuh. Si dunia apa? Dunia online, dunia apa ya mau namanya startup. Startup. Apa gue startup? Ya aku apalnya kayak film-film zaman biyen, Star Trek. Ya Allah, lawas. Ya udah, biar gak penasaran, biar orang penasaran maning langsung aja kita undang kemari narasumber ketiga kita. Namanya adalah jeng Mas Edi Kurniawan. Selamat malam, Mas. Silakan. Baik, duduk, silakan Mas duduk. Edi. Mau milih di mana? Nah, dekat sini, Mas. Dekat wong bagus biasanya barokah. Sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu nih Mas Edi asli dari mana? Aku asli Kagok, Slawi, Kecamatan Slawi. Kagok kan wong bagus. Nah iya, saya kira nih dari Jakarta. Washington atau dari mana Gue gitu. kira dia dari Jakarta. Malah saya kiranya dari Anjok Amerika ini loh. Iya. Orang Mas, asli wong Slawi. Asli wong Kagok, asli wong Slawi luar biasa. Dan Mas Edi ini berarti ahli IT ya?
dibilang ahli enggak sih Mas, masih belajar. Masih belajar, Masih belajar. Merendah, wong pintar merendah. Iya, apalagi Mas Edi Kurniawan ini merupakan CEO dari Cyber Eye Community, salah satu komunitas yang di backup langsung sama Google Mas. Ngerti Google ora? Google kayo ya, sing dipencet-pencet, pengen cari apa Google klik. Oh iya, betul. Ya jelas oh. Hebat saya ya. mesti pinter oh, saya itu kalau googling di Yahoo. Berarti ketik Google terus Google. tadi ya. Mas. Bener. Dua kali cari. Gimana? Sehat Mas Edi? Alhamdulillah sehat Mas. Nah, Alhamdulillah sekarang sehat. tinggal di mana? Jakarta apa di Sekarang udah nggak ke Jakarta karena pandemik Mas. pandemi? Iya, Berarti jadi ingin mengabdikan seluruh hidupnya untuk Tegal tentunya ya. Insya Allah. Insya Allah, Pasti, amin. Mas, insya Sukses Allah. selalu. Iya. Baik, kan isi nomor umurnya pira Mas? bisa ditebak kira-kira berapa? Berapa Mas ya? Vin? 25 ya? 22. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah lebih 31. 31. Pada bae aku kacek 2 tahun tok. Cek rong tahun. Baik Mas, Mundur. ada beberapa hal. Pertama, masyarakat kita itu masih awam sekali dengan namanya Cyber Eye Community. Bisa diterangkan sedikit tentang Cyber Eye Community itu Mas? Oke, untuk Cyber Eye Community ini sebenarnya kan namanya juga community ya Mas ya, Mbak. Jadi ini sebuah komunitas sebenarnya. Kita berdiri di 2016 itu dalam bentuk komunitas yang bisa dibilang ilegal. Maksudnya tuh nggak punya badan hukum, ya kan? Kita inisiatif tujuannya dari 2016 dulu sempat kuliah di Jakarta. Kita tahu kelemahan beberapa mahasiswa adalah kurangnya arahan atau engagementnya dosen kepada mahasiswanya sendiri. Apa? Lebih Engagement apa? Engagement? lebih pendekatan Mas. Ikatan Mas, ikatan. Lebih lebih Approach, ya jadi kan kebanyakan mungkin mereka saking sibuknya ya Mas dosen itu. Jadi karena ada ngajar di beberapa tempat. Jadi cuman hanya bertemu secara online seperti kayak sekarang, kirim materi dan kita itu nggak tahu sebenarnya materi itu harus dibuat apa gitu. Iya, ngerti-ngerti Jadi- bayaran. Jadi inisiatif mahasiswa-mahasiswa di kampus saya itu bikin komunitas tujuannya untuk mengedukasi mahasiswanya di wilayah kampus tersebut. Terus tersebar, akhirnya kita coba ke kampus-kampus lain sampai aku coba sounding karena waktu kuliah aku udah kerja sebenarnya Mas. Kuliah Jadi- sambil kerja. Iya, karena tuntutan dulu itu waktu di Jakarta bendera itu penting, maksudnya itu title kita untuk jabatan itu penting. Jadi aku itu share pengalaman sedikit ya Mas. Aku itu di Honeywell sebagai IT manager itu lulusan SMK Islamiyah Mas. Itu IT manager. Bentar. Kayak orang nyambung ya. Iya, jadi ada perusahaan asing Manajer apa? IT manager Mas. IT. Iya. IT kan teknologi itu ya. Betul, yang ngurusin komputer Manajer. gitu ya, Mas. Lulusannya SMA. SMK Islamiyah di SMK. Warna. Ya Allah. Iya, kan nggak tahu ya Dan yang anak suka buah tawuran, perc- Mas. dan Yang suka anak tawuran. buah percaya. Anak buah nggak percaya. Oh, nggak percaya. Iya, karena Awalnya. anak buahku itu lulusan ITB sama UI kalau di Honeywell. Jadi di Honeywell itu harus UI atau ITB sampai sekarang masih seperti itu habitnya. Nah kemudian based on experience aku coba share ke bos-bosku. Akhirnya mereka setuju aku jadi IT manager. Terus birokrasi Mas biasa di Jakarta tusuk-tusukan ya gitu. Oh SMK kok nyuruh-nyuruh aku sih ITB sama UI gitu ya. Bocah cilik kok. Iya, Ya terus- bahasa Tegal ya. Betul, kemudian aku kuliah, kejar target cuman 2,5 tahun, 2 tahun. Oh, 2017 lulus alhamdulillah. 2 tahun setengah lulus. Iya. Berarti kuliahnya kurang kuat. Iya, Contoh betul sekali. 7 tahun kuliah. Jadi sangat menghayati sekali kuliah itu saya. 7 tahun sampai lulus. Alhamdulillah terbengkalai. Baik Mas, Kok sama ya? 2 tahun setengah lulus ya. Aku malah jadi rundak kayak pantakon apa. Baik Mas, bagaimana tentang pendapat Mas Edi Kurniawan ya? Sekarang kan sedang adanya social distancing ya, terutama telah merubah perilaku sosial dan cara kerja masyarakat menjadi kerja di rumah atau istilahnya WFH. Hal itu tentu dianggap merupakan peluang bagi operator telekomunikasi pada sisi grafik data, inovasi unified communication, angel mungkin macamnya bagaimana Mas?
Unified Unified. Bocah cilik pinter Pitung bahasa tahun Inggris. setengah. Yang cocok pula bagi startup. Ya tentunya menurut Anda langkah seperti apa yang harus dilakukan para startup itu Mas? Oke, lebih ke peluang kali ya Mas ya. Peluangnya. Kalau peluang untuk startup sebenarnya banyak Mas, tapi aku bedah sedikit ya Mas. Jadi arahan peluang itu bisa dimanfaatkan untuk usaha yang sekarang sedang berjalan juga sebenarnya. Karena mereka berdampak, jadi kita nggak ngelihat startupnya dulu, kita lihat di beberapa perusahaan atau usaha-usaha yang sedang berjalan dan berdampak perekonomiannya turun. Ya contohnya kayak tadi Mas Fajar perekonomian UMKM etiknya gitu kan. Sebenarnya kita bisa membuat sebuah survival taktik atau taktik gimana kita bertahan. Contohnya kita punya kategori atau aku bisa mengkategorikan klaster-klaster ini ke dalam beberapa kategori Mas. Sebentar Mas, sebelum lanjut, startup itu sendiri gimana sih? Kalau di luar istilahnya yang paling gampang gowong Tegal ke startup apa? Kalau di luar itu startup adalah perusahaan baru yang menggunakan atau memanfaatkan sebuah teknologi Mas. COD Kak kayak gue ya? Betul, tapi kalau yang sekarang itu di Indonesia lebih ke familiar, pokoknya ada usaha badan usaha baru. Itu dianggapnya sebuah startup. Gitu kebanyakan ya. Nah, walaupun ada izin dan tidak ada izin. Lebih ke ada izin Mas. Harus ada izinnya. Lebih ke ada izinnya. Nah itu sih kan banyak yang memanfaatkan IG atau Facebook atau apa atau sosial media lain yang intinya mereka jualan. Itu termasuk startup tidak? Kalau badan usahanya udah lama ya kayak warteg gitu yang mengusahakan bersosial media untuk promosi, ya itu bisa dibilang startup karena dia memanfaatkan teknologi gitu ya. Oke. Jadi kalau dia udah dapat revenue yang besar, wartegnya punya cabang yang banyak Mas, itu bisa dibilang mungkin bukan startup lagi. Tergantung dari nilai income dari warteg itu tersebut gitu. Makanya klaster-klaster ini sebenarnya penting, perlu dilirik beberapa badan usaha yang sekarang. Contohnya nih, ada hotel itu sekarang semenjak pandemik pasti kosong Mas, iya kan? Nah, mereka itu harus punya innovation, promosi yang berinovasi. Apa sih Mas? Contohnya, mereka itu bikin promosi untuk WFH. Ini bukan work from home Mas, tapi work from hotel. Nah, tapi dengan budget yang enggak seperti kita menginap di hotel. Contohnya, misal 3 juta 30 hari 1 bulan. Itu kan buat kita seperti mungkin beberapa startup yang butuh kantor, yang di rumah kan boring gitu ya. Pingin kerja di hotel, itu kan bisa diakomodasi. Karena kenapa? Hotel itu kan ya banyak lah orang-orang yang di PHK ya Mas. Nah untuk mempertahankan perekonomian Indonesia ya kita harus bikin cash flow-nya atau operational cash-nya seimbang. Jadi kita nggak mikirin keuntungan dulu Mas, tapi gaji karyawannya tuh jalan. Bagaimana gitu. Jalan gitu. Betul. Ya. Lebih banyak ke sosialnya ya. Betul banget Mas. Berarti banyak sekali juga mereka yang akhirnya akan berkantor di hotel ya. Keren juga ya. Atau mungkin misalnya kita ribut sama istri atau pasangan kan bisa minggat ya anak hotel. Mumpung murah. Baik, dan yang pastinya tantangan yang harus dihadapi di COVID-19 pandemi sekarang ini kan ada banyak ya. Salah satunya adalah soal supply chain global atau manajemen rantai pasokan. Apalagi dengan adanya pembatasan pergerakan manusia atau PSBB ya Mas ya. Minimal untuk solusi Anda terhadap tantangan global tersebut seperti apa? Ya kita nggak bisa, ya kita tahu sendiri kita pasti butuh supply chain atau stok bahan baku, bahan makanan ya nggak dari kita sendiri, kita butuh juga dari import dan lain-lain. Tapi mereka juga kesusahan untuk import ke kita kan. Jadi untuk dari sisi kita sebagai teknologi informasi komunikasi adalah membuat sebagai supply chain inovasi kayak bikin stok opnam. Jadi secara real time. Sebenarnya ini udah ada. Contohnya apa sih? Contohnya Sampurna. Sampurna itu sorry Mas, boleh nyebutin merek ya? Salah satu perusahaan. Soalnya ada produk yang jelas. Ya salah satunya adalah Sampurna. Sampurna itu dia punya produk Ayo SRC Toko. Ya untuk toko-toko biar tahu stoknya udah habis atau enggak. Jadi bisa dikirim sama agensinya. Dan beberapa juga sebenarnya kita udah jalan ke Indomaret, Alfamart. Mereka sebenarnya udah siap aplikasi untuk deliver, ya kan? Toh kalau kita di self isolasi ya kan harusnya kita bisa pesan, bisa manfaatin aplikasi tersebut.
gitu kurang lebih. Berarti stok opnamnya itu kan tidak harus satu startup mempunyai satu stok kan Mas? Bisa Betul, satu stok untuk beberapa startup. Betul banget. Istilah tegalnya kerennya maklar lah gitu ya, maklar Sekarang, online. iya. Nah ini nyambung nih bener Iya, maklar online. Jadi kita cuma butuh kemampuan. Nah, bagaimana sebaiknya? Kan ini semuanya bingung. Mau melangkah itu bagaimana? Mau memulainya bagaimana? Jadi menurut Mas Fajar sendiri, apa sebaiknya yang dilakukan mereka-mereka yang mau terjun ke bisnis ini atau sebagai apa tadi startup atau gimana? Caranya intinya bagaimana orang-orang yang ada di rumah ini bisa menghasilkan Mas, menghasilkan uang lah intinya gitu. Iya, banyak sebenarnya Mas kalau mereka mau memanfaatkan teknologi ya. Salah satunya adalah contoh kita bisa berkreasi kayak musik konten atau musik yang sekarang mungkin semenjak ada pandemik mungkin nggak ada event lagi ya kan. Mereka bisa memanfaatkan channel-channel kayak seperti YouTube ya kan atau beberapa channel video yang lain untuk monetize karena itu peluang. Orang itu nggak kemana-mana, mereka cuman kebanyakan nonton streaming ya kan, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian kita sebenarnya melihat peluang ya. Contoh nih, IO itu pasti juga di event organizer mereka kebingungan untuk handle wedding. Harusnya mereka bisa membuat sebuah virtual wedding di mana tetap jalan weddingnya tapi nggak ada tamunya. Tamunya lewatnya online. Nanti sumbangannya online gitu. Iya, sumbangannya QR code scan gitu ya. Iya, lewat rekening Betul. ya. Nah, ini IO-nya akan mengorganisasikan sebuah musik otomatis. Nah, musiknya juga hidup. Musiknya akhirnya dibikin sebagai live. Kan udah aja. Kan kita udah lihat nih beberapa narasi yang mengadakan event-event seperti donasi yang musiknya live streaming itu bisa dicontohkan kurang lebih seperti itu. Gus, rungokna Gus. Ini kan akustik ini kemarin Mas sudah mau jualan itu. Saksofonnya mau dijual, gitarnya mau dijual, tangannya mau digadaikan. Kan kasihan sekali saking puteke. Saking puteke pan kerja apa itu. Baik, masih ada beberapa pertanyaan lagi? Kat? Ada, boleh satu lagi deh. Apa harapan Anda kepada pemerintah untuk memudahkan bisnis startup dan membantu teman-teman yang akan memulai bisnis startup juga? Seperti apa? Kalau kita berharap sama pemerintah sendiri kayaknya nggak bisa sih Mbak, karena mereka jujur sudah amat sangat kebingungan, amat sangat effort sekali nge-manage ekonomi ke satu ya kan, terus pandemik ini sebenarnya harusnya dari cukup dari inisiatif kita sendiri atau pemerintah mau menyediakan ruang kita berkomunikasi. Jadi ruang kita berdiskusi karena banyak para ahli, bukan saya ya, banyak para ahli TIK bisa mengusulkan atau memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Salah satunya ya beberapa survival tactic yang tadi saya sampaikan, ya kan, itu udah amat sangat bagus sih. Jadi pemerintah akan memberikan usulan ke beberapa sektor bisnis agar mereka merubah bisnis modelnya atau mengembangkan, lebih tepatnya mengembangkan kali ya, karena nggak mungkin merubah. Contohnya, ini contoh sedikit ya. Ada junk food kayak Hokben dan sebagainya, itu mereka udah mulai berinovasi, bikin frozen food. Jadi tahu sendirilah, karena kita butuh stok makanan, jadi stok makanan yang awet gitu loh. Kalau Hokben langsung kita beli kan itu nggak bertahan lama, tapi mereka udah berinovasi bikin frozen food. Kemudian kita butuh juga orang Indonesia itu familiar sama kopi. Kita nggak mungkin keluar setiap hari untuk ngopi gitu. Udah ada beberapa merchant yang bikin kayak kopi literan Mas. Kopi literan? Iya, jadi kopinya besar, itu bikin stok kita, jadi kita bisa ngopi setiap hari gitu. Pasti mereka akan lari ke sana daripada aku bener-bener ke tempat kopi ya kan, takut juga gitu-gitu. Sebenarnya banyak sih ya kalau mau diulas. Intinya yang pasti adalah dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu ya Mas. Intinya ya. dimulai dari diri kita sendiri. Pemerintah kalau harapan saya untuk pemerintah menyediakan ruang untuk berdiskusi dengan para ahli, mencari solusinya bareng-bareng. Iya, mungkin nanti dari pemerintah bisa kita fasilitasi di sini. Jadi ada dopok antara pemerintah dan IT gitu. Wah, segera ya. Iya, segera. Dan ini Mas, nah ini misalnya sekarang masyarakat kan sudah mulai terbuka. Saya juga sudah mulai paham ini, saya harus mengerjakan ini. Seandainya mereka itu butuh tuntunan, apakah bisa menghubungi Mas Edi? Iya, amat sangat bisa Mas, bisa? karena komunitasku ini sosial. Jadi aku juga punya website di cyberidescommunity.id.
itu aku mengadakan layanan-layanan konsultasi mengenai UMKM, ya kan, mengenai gimana kita grow up bisnisnya di masa pandemik seperti ini, terus mengembangkan bisnis modelnya, ya kan. Jadi amat sangat bisa, Mas. Mungkin kalau WhatsApp agak susah karena mungkin aku terlalu kali ya. Iya. Lagi musim pandemi kayak gini justru banyak request, banyak orderan. Jadi Tapi kalau curhat lewat website pasti bisa, dibalas. karena kita akan selalu bikin event, Oke. di mana event itu kita kumpulin orang-orang, jadi nggak cuma satu orang, lalu kita diskusi bareng-bareng sesuai kebutuhan. Jadi banyaklah nanti yang kita ulas. Boleh dikasih tahu websitenya apa, Mas? Iya, tadi di Tadi, cybereye-community.id. Oke. Dan ini Mas, ini jujur-jujuran bahaya. Arane ketemu konsultasi kan memerlukan ya. Kan urung pada duit-duit. Dari dulu 2016 kita nggak mengutin sepeser pun Cik, rupiah. bener. Iya, serius. Makanya Berarti sampai gratis tis. gratis. Makanya Google percayain kita untuk pegang beberapa eventnya. Kita sampai Tegal itu aku bawain untuk beberapa event internasional. Boleh sebutin nggak apa-apa. Event Eh, apa saja Kak itu dari Google? Ini event Flutter Hackathon, produknya Google sih. Jadi Oke. produk ini bisa ngedevelop produk secara langsung dari mobile ataupun website gitu. Dalam waktu dekat kira-kira apa yang bisa diikuti oleh masyarakat Tegal? Aku nggak tahu kebutuhan mereka, aku juga bingung karena banyak request. Salah satunya adalah seperti ini, Mas. Salah satunya adalah konsultasi mengenai tadi yang IO, kebingungan, ya kan. Terus butuhnya promotion inovasi, contohnya kayak misal hotel juga kebingungan. Ya, aku cuma bisa ngarahkan ya salah satunya kayak tadi bikin WFH, work from hotel atau hotel food delivery. Jadi food makanannya dibikin Makanannya catering, saja, ya kan, ya. bisa di deliver. Akhirnya bekerja sama. Kalau catering kan pasti butuh telur itik ya. Oh iya. Jadi akhirnya bekerja sama itu sinkronisasi loh akhirnya sebenarnya seperti Butuh itu. sinkronisasi juga ya. Baik, dan jelas kita sudah nanti siapapun Anda bisa menghubungi tadi website ya. Websitenya bisa nanti dihubungi langsung, bisa konsultasi lewat situ. Atau kalau tidak nanti bisa di Jakwir Dopok juga. Nanti bisa di Jakwir Dopok juga. Kita akan ketemu di sini, kita ngobrol, kita sharing, syukur-syukur nanti kita akan ketemu antara pemakai dan narasumber. Hidup bukan hanya masalah bolak-balik nasib dan juga bukan masalah kartu yang tertukar. Hidup adalah realita. Kita sambut sekarang ada Leon Mosu, Magician.
maning nang Jakwir Dopok. Kreatif di tengah pandemi kudu kepimen. Kutu kepremen. Dan luar biasa sekali pada episode yang pertama ini narasumber yang luar biasa, cantik. Terima kasih Mbak dosen dari UNES, ada Mbak Eka Titi, terima kasih Sama-sama. pencerahannya. Juga ada Mas yang sangat cakep dari UMKM. Ada Mas Fajar Sukmanda, terima kasih atas ide-idenya Mas. Sehat selalu Mas. Dan terima kasih Sukses. juga untuk Mas Edi dari Cyber Eye Community. Iya, luar biasa ganteng nis. Aku nomel lagi dong kakean dosa kayak gini. Saiki sih. Juga tak lupa musrik kita yang luar biasa, ada Alinea Akustik Alinea ya. Akustik dan juga Luar tadi ada biasa. Mr. Leon. Leon, Ya, Mr. nah. Leon juga. Terima kasih kepada seluruh kru semuanya dan kita harus sadar bahwa kita tetap kudu kreatif. Tetap oyek kata orang Tegal dan tak ada satupun masalah yang tak terselesaikan. Dan terima kasih sekali lagi kepada 3 narasumber kita. Dan yang pastinya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pemerintah juga Iya. ya. Harus dimulai dari kesadaran Diri diri kita kita sendiri. Berbarengan juga hari ini adalah hari yang spesial bagi Kabupaten Tegal. Iya. Kenapa spesial? Karena hari ini masih diperingati sebagai hari yang bersejarah Kabupaten Tegal berulang tahun yang ke-419. Iya. Selamat ulang tahun Kabupaten Tegal, kami rindu tahu acimu, kami rindu gucimu, kami rindu senyum tawa lepasmu tanpa tutup masker. Semoga pandemi ini lekas berlalu. Amin. Selamat ulang tahun Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal menghebatkan. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagia selalu kan ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga Dan sampai di sini dulu di episode pertama Variety Show Jakwir Dopok. Nantikan untuk episode Jakwir Dopok selanjutnya ada di sini ya, akun-akun live streamingnya ada di YouTube, Facebook dan juga Instagram. Silakan tonton aja di situ. Iya. Terima kasih dan saya Billy Klopat. Saya Kathy, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semoga Tuhan